Selamat pagi saudara-saudara jemaat GKI Samududi. Marilah kita sebelum memulai mendengarkan renungan pagi pada hari ini, marilah kita bersatu hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan juga anugerah-Mu, di mana berkat-Mu selalu melimpah, selalu baru pada setiap pagi, setiap hari. Kami dapat menghembuskan nafas kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang hadir bagi keluarga dan juga bagi setiap kehidupan kami. Kami mau merespon ya Tuhan dengan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dan juga sapalah kami Tuhan di dalam firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga dapat hadir pada setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dapat mengerti isi firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 23 sampai dengan yang ke-33. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 23 sampai dengan yang ke-33. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub dan akan pengajarannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah yang utama adalah hidup. Berbicara mengenai hidup, biasanya hal apa aja sih yang membuat setiap kita itu menghargai kehidupan? Mungkin kita menghargai kehidupan ketika kita diberikan kesehatan. Kita akan lebih menghargai kehidupan ketika kita memiliki banyak harta misalnya. Atau misalnya kita merasakan kita betul-betul menghargai kehidupan ketika kita diberikan keluarga yang baik oleh Tuhan. Banyak sekali yang dapat kita hayati dalam kehidupan, banyak sekali hal-hal yang dapat mungkin kita hargai dalam kehidupan, dalam aspek kehidupan kita, baik itu keluarga, kesehatan, bahkan juga waktu. Nah, firman Tuhan pada kali ini juga berbicara tentang kehidupan. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang orang Saduki yang sedang berdebat dengan Yesus. Orang Saduki ini seperti
Yang kita tahu bahwa orang Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan. Bisa dibilang orang Saduki ini sangat bertabrakan dengan apa yang diajarkan tentang kehidupan setelah kematian oleh Yesus. Orang Saduki menganggap bahwa ketika seorang itu sudah mati, ya udah berakhir di situ, end of the game, finish, selesai, nggak bakal ada lagi namanya masa-masa penghakiman, bumi, surga dan juga neraka gitu. Bagi orang Saduki semuanya sudah selesai ketika orang mati. Tentu pemikiran yang sudah radikal ini, pemikiran yang sudah dipercayai oleh Saduki ini, ingin mencobai, orang Saduki ingin mengetes Yesus dengan pertanyaan tentang perkawinan Levirat. Nah, bisa dibilang bahwa perkawinan ini merupakan tradisi Yahudi, di mana ketika seorang meninggal, maka istri yang ditinggalkan ini harus menikah dengan adiknya yang orang yang sudah meninggal ini. Nah, intinya Bapak Ibu, ketika orang Saduki ingin mau mencobai Yesus, orang Saduki ingin melihat sebagaimana jauh jawaban Yesus. Apakah jawaban Yesus ini dapat memenuhi hati orang Saduki tentang kehidupan yang setelah meninggal ini. Tetapi apa yang ingin dicobai oleh orang Saduki, apa yang ingin orang Saduki tahu, justru Yesus memberikan jawaban yang sangat menohok. Yesus memberikan jawaban yang sangat mengagetkan, bahwa kawin-mawin itu bukanlah masalah, bukanlah hal yang paling penting. Kawin-mawin itu bukanlah hal yang menjadi sangat integritas atau sangat penting, tetapi yang terutama adalah mengenai hidup. Yesus ingin agar setiap orang itu tidak mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi, saudara-saudara. Yesus tidak mau agar orang-orang memiliki pemikiran yang sama seperti orang Saduki, yang berpikir apa yang menjadi keinginan manusia, bukan yang menjadi keinginan Allah. Bisa kita lihat bahwa dalam firman pada hari ini, Yesus ingin mengingatkan setiap kita bahwa yang menjadi terutama bagi Allah dan juga Yesus sendiri adalah manusia itu dapat hidup. Manusia itu dapat hidup menjadi suatu anugerah. Manusia yang hidup itu menjadi suatu berkat tersendiri dari Tuhan. Sehingga Allah memberi pengharapan kepada setiap kita yang sedang hidup pada saat ini. Allah memberikan suatu pengharapan dan juga memberikan semangat kepada setiap kita yang sedang menjalani kehidupan. Bukan berpikir bahwa ketika nanti masa kita akan menjalani kematian, ketika kita menjalani masa-masa kematian, kita menjalaninya dengan ketakutan. Tetapi marilah, Yesus ingin berharap agar setiap kita menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan dan juga penuh dengan kekuatan dan juga semangat di dalam Tuhan. Allah yang kita kenal tentunya adalah Allah yang berkuasa, tidak hanya atas kehidupan, tetapi juga Allah yang berkuasa atas kematian. Yesus yang kita kenal juga adalah Yesus yang berkuasa atas kematian. Ia memang mati, namun ia juga dapat hidup dari kematian tersebut. Saudara-saudara, dari firman tersebut kita tentunya dapat melihat bahwa hidup itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita dapat melihat bahwa orang-orang Saduki yang tidak menghargai kehidupan harus disadarkan pemikirannya bahwa hidup adalah merupakan anugerah dan juga hal yang baik datang dari Tuhan. Maka dari itu, saudara, marilah setiap kita untuk menghargai kehidupan yang kita jalani pada hari ini. Setiap pekerjaan, setiap pergumulan yang kita hadapi, itulah merupakan seni dalam kehidupan. Setiap kita mungkin punya pergumulan yang bermacam-macam. Setiap kita mungkin punya penyakit yang bermacam-macam. Namun bagaimana setiap kita mempunyai semangat yang sama, setiap kita mempunyai seharusnya pengharapan yang sama, yaitu pengharapan
di dalam Tuhan. Marilah saudara-saudara kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Dan juga Tuhan sudah berjanji kepada setiap kita bahwa setiap kita pun yang mungkin nanti akan dipanggil oleh Tuhan nantinya pada waktunya tiba akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Itulah pengharapan kita, itulah kekuatan yang akan kita pegang pada saat nanti waktunya tiba. Maka dari itu saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan, di dalam cinta kasih Tuhan. Hanya dengan itu saja kita akan mampu menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami nikmati, atas firman yang boleh kami dengar, yang menyegarkan setiap kehidupan kami. Kami belajar bahwa firman-Mu pada hari ini dapat memberikan semangat kehidupan kepada setiap kami, memberikan pengharapan hanya ke dalam Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau memberikan semangat bagi setiap kami yang mungkin mengalami pergumulan kehidupan, yang mungkin mengalami pergumulan masalah pekerjaan, masalah kesehatan dan juga lain-lainnya. Namun kami yakin dan percaya Diri-Mu akan selalu hadir dalam setiap pergumulan kami. Diri-Mu saja yang menjadi penolong setia bagi kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.